yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah beng dunia niki beserta hamparan searah di dunia niki, langan kepeng rezeki, jabatan dan segala macam nikmat dunia niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama tiba dengan samun cinta, begitupun tiba dengan sak dek tercinta. Jarin napi sak tebik si Allah si Subhanahu wa taala di dunia niki den dek yak jari ukuran. Arak sopok dengan sak dewa sembayang, arak sopok dengan sandik girang bersedekah, kikip pelit medit. Angkahan pelit malik, lagu ben kikip menalah. Elek diri pun pelit, apalagi nolak dengar. Lagu mana kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka dunia, istidraj. Tebing ia jadi dengan sugih padahal dia sembahyang. Serin sugih padahal ia pelit. Terbuka dunia ni si Allah Subhanahu wa taala tiba dengan samun cinta, kemudian tiba dengan sandik mun cinta sebagai bentuk rasa kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karin sekali nggih. Jadi saya jawab salam sekali mau kebaikan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kebaikan mau 10 kali lipat. Jadi tulang nggih salam niki aden sedeluik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wat taqwa. Thumma as-salatu was-salamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin taddu'an sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap tersebut aran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya jawab kalimat sallallahu alaihi wasallam untuk terhindar dari salah satu ancaman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara salah sekek manusia sak paling bakhil dek bawun dunia ni kisai, dek napak dengan sak pelit berbengkepeng, walaupun niki salah sekek sak pelit bersedekah berinfak, akan tetapi pelit bermakna maknawi ketika tersebut aran disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek bersolawat. Karing sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, iya wah ciri-ciri lemak sama syafaat Rasulullah niki. Amin. Ampura yang dewek yang hormati sahibul ma'had wa sahibul muassasah al-mukarram dani al-ustaz Syarif Imamuz Zahidin, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syarif Imamuz Zahidin. Kita doakan beliau, guru tiang, guru pelungguh sami, murabbi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
terus memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Terus memberikan keafiatan dan keberkahan kepada beliau, amin. Untuk terus berkhidmah mengajarkan pelungguh sami, santri-santri yang ada di sini pencerahan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Besak wajib, maka niki diajarkan di pondok pesantren niki. Besak sunnah, maka diajarkan di pondok pesantren niki. Besak haram diajarkan di pondok pesantren niki. Maka kita doakan beliau aden tetap tican istiqomah. Insyaallah lamun wah istiqomah niki ndek guru, ndek murid, ndek sai-sain, insyaallah maka akan lahirlah searan karomah, ya. Karena mustahil kekaromahan niki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian mendawamkan yang namanya istiqomah. Yang dewek yang hormati bapak-bapak, para wali santri, jamaah pengajian yang berkesempatan hadir pada sore, bukan sore, maka sore niki. Sang petang-petang sik kengat jaga nih. Pada pagi hari niki, nggih, pagi yang barokah niki, tidak lupa pula yang tiang hormati, yang tiang cintai, yang tiang sayangi, adik-adik tiang, santri dan santriwati Pondok Pesantren Syarif Imam Muzahidin yang alhamdulillah terus bersemangat. Semangat deh. Pacu nggih. Istiqomah berajah nggih. Jadi insyaallah beliau-beliau niki adalah calon penerus. Calon penerus saya lagu. Insyaallah calon penerus warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun calon penerus kepeng harta jak den perlu jok niki nggih. Lamun calon isi tak seri ingat seri ganteng jak den perlu tu boyane niki. Lagu lamun temele jadi calon pewaris tahta ilmun di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka be tonton boya carilah di pondok pesantren Syarif Imamu Az-Zahidi. Maka ya tedait. Lagu lemut beliau jadi pewaris para artis, nggih. Pewaris sakira ngecok-ngecokan mendengan nyongkol niki kan. Apa aran? Kelalah cikar motor liwat niki. Lemut jadi pewaris sak niki dinarak sih dengan larang dari dunia nggih. Cuman arak masih konsekuensi lemak di akhirat. Maka tinggal kita pilih. Melen terjadi pewaris Nabi apa pewaris setan? Nah, sekali lagi dinarak kurang jawaban niki. Melen jadi pewaris Nabi apa pewaris setan? Ingat tuh nih deh, melihat jadi pewaris Nabi. Lamun te kayun, lamun te melihat jadi pewaris Nabi, maka pacu beraja. Nggih. Dendek laun de benengat HP lah ni solah entanu ni bun milu lek cara sali HP niki. De menolek lalu liburan engat TV, engat ruan artis, engat ruan sinetron. Lah denarak di sinetron niki arak sak linggi-linggi di sinetron. Ya kecuali sak lawak-lawak. Sak nina tutuk entan ingat tan tengah. Sak mama masih tutuk dan ganteng. Seakan-akan kemudian marak ieu ruan lam ka ikuti sakne ya kebahagi. At bahagia ruan. Sakin si entan tanu sareng sinetron niki ampura nggih. Anu bermasalah beda mentengat kan? Besiak baik saran artisnya ketika di sinetron demen tengat. Lagu ndek niye niki kamu plase.
Maka nikilah tot mangkin lamun mele irup abadi, adik-adik niki lamun mele niki irup senang, irup bahagia, mau ridhan Allah Ta'ala, maka tuntutlah ilmu adik sak mau bagian lemak, bagian daripada umat-umat Nabi Muhammad yang menjadi pewaris-pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para santri yang tiang hormati, saat pertama-tama sila kepada bareng-bareng memanjatkan puji syukur tiang pelunggu sami kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sak sampun ican tiang pelunggu sami, nikmat sak paling belai, di mana nikmat niki sesungguhnya tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang dengan nikmat-nikmat yang sementara searah nikmat-nikmat duniawi niki. Napi dua nikmat yang besar niki, nikmatul imani wat taqwa. Nggih. Apa niki? Nikmat iman kece nikmat takwa. Ya buat sekarang ke iman dan takwa, iman dan takwa. Rezeki niki Allah Subhanahu wa Ta'ala beng tiang pelunggu sami. Lagu rezeki ni kita bagi jari dua. Nggih. Aran rezeki sak zahir. Napi niki rezeki sak zahir. Ganteng niki ruan niki bijam pelunggu sami sak santri niki. Cantik-cantik, ingas-ingas ruan niki bija pelunggum sami saknini. Niki nikmat zahir. Alhamdulillah. Tebe niki rezeki. Tebe niki pegawaian sak solah. Tebe niki demento waktu niki bubelek santri pelunggum sami wa umur selai sampai telung dasa tekican ia lalu merari. Lagu dek dia sebut kena merari, boleh melihat merari boleh play dengan pondok ni. Nggih. Merari niki juga bagian daripada nikmat zahir. Lagu arak tahun salak biasa niki tuan guru para ustaz niki nggih. Atau ibu-ibu. Aku nikmat zahir lagu dimah ben nikmat batin nunin. Apa nikmat batin memahami ibu-ibu? Ibu-ibu, apa aran nikmat batin niki memahami tiba napiaran semama pelunggum sami. Apa aran nikmat batin? Mun pahamin mangkin si ibu-ibu niki nggih. Mun paran nikmat batin niki ketika pelunggum sami niki pinanak. Enggak mun para nikmat, padahal sesungguhnya saat ini sudah bagian juga daripada nikmat zahir. Irap tak pendek ibu-ibu? Ibu, irap tak pendek? Ini nak berjawab pada dengan dia gawe. Pasti tirap kan ke? Ketika pelunggum sami pinak abija jarim saat niki. Irap tak pendek? Irap lamun tirap berarti nikmat ane derek niki adik kejarin nggih. Niki 18 tahun ke atas. Niki juga bagian daripada nikmat atau rezeki sak zahir. Lagu embe sak teparan aran rezeki sak batin. Embe rezeki sak batin niki rezeki iman niki rezeki sak batin. Alhamdulillah tekican beriman. Pelunggum sami tekican takwa. Tekicat jadi dengan sak sabar. Tekicat jadi dengan sak tawakal. Tekicat jadi dengan sak ridha. Niki juga sesungguhnya adalah rezeki yang lebih penting. Terboyak rezeki sak niki yang lebih utama. Maka syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami teican. Ada sak mau bayar rezeki
zahir. Sak kedua, rizki sak lebih penting adalah rizki sak batin. Nabi pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bermanik, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beng nikmat dunia niki, napi searak nikmat dunia samun sebut adik-adik keniki seolah hantan derek misal nikmat dunia. Adik-adik keniki rajin niki, kemudian bapak pelunggum sami wali santri niki kejekan boyak rizki muda ya tebeng rizki si Allah Subhanahu wa taala. Lagu searan rizki niki, searan dunia niki ndek napak tebing hanya tiba pelunggum sami sak pacu ngaji sembayang. Ojok dengan kafir tebing ya. Tiba dengan sandi wasabat sembayang tebing napa dia rezeki tebing. Tiba dengan sandi mondok lalu pokok lalu senang-senang tebing napa dia rezeki Allah taala tebing. Yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah beng dunia niki beserta hamparan searak di dunia niki, langan kepeng rizki jabatan dan segala macam nikmat dunia niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama tiba dengan samun cinta, begitupun tiba dengan sak ndek tercinta. Jarin napi sak tebik si Allah si Subhanahu wa taala di dunia niki dendek yak jari ukuran. Arak sopok dengan seandainya sembayang, arak sopok dengan seandainya girang bersedekah, kikip pelit medit, angkahan pelit malik, lagu ben kikip benar. Elek diri pun pelit, apalagi nolak dengar. Lagu mana kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka dunia istidraj. Tebing ia jadi dengan sugih padahal dia sembahyang. Seren sugih padahal ia pelit. Terbuka dunianya si Allah Subhanahu wa taala tiba dengan samun cinta, kemudian tiba dengan sandik mun cinta sebagai bentuk rasa kasih sayang. Akan tetapi sak kedua, wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Lagu sekek nikmat sak mulia, sak khusus, yang hanya menjadi bagian dengan sak tercinta si Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia cinta si Allah Subhanahu wa taala, mustahil nak tebing nikmat sak balik niki. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Dek tak yati can searan iman niki kecuali tiba dengan sak beriman. Tiba saya adik-adik tiba dengan sak beriman. Bu alhamdulillah niki adik-adik pelunggum sami tiang niki al-mukarram niki bu syukur coba Allah Subhanahu wa taala telahiran itu langan ina amak sais Islam. Telahiran pelunggum sami niki kemudian setelah telahiran niki malik itu lalu memperkuat keimanan niki. Mondok niki bisa jadi berbincang kenal Allah dengan baik. Mondok niki berbincang kenal Rasul dengan baik. Maka dia tak tebing si Allah Subhanahu wa taala searan iman niki kecuali tiba dengan sakmun cintai. Alhamdulillah. Ibu-ibu kini kita cinta si Allah Subhanahu wa taala. Aneh yakin betam tercinta si Allah Subhanahu wa taala. Napi buktiin melen terdatang lalu ngaji langan jauh datang jok deriki. Niki buah-buah buktiin bahwa Allah cinta jok tiang pelunggu sami. Bija jari sak mondok le niki. Nuntut ilmu agama, berbincang kenal Allah dan Rasulnya, berbincang kenal ilmu syariat dengan baik.
Niki adalah salah satu ciri bahawa Allah Subhanahu wa taala yang kena cinta tiba beja jari pelunggum sam. Jarin lamun tuah tercinta si Allah Subhanahu wa taala, buat apa malik terboyak niki ibu? Lamun tuah mau cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, buat apa terboyak malik? Alhamdulillah. Tentunya searan iman niki berembe kekuatan iman pelunggum sami niki, berembe kekuatan cinta Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggum sami, tiba bijajari pelunggum sami niki tergantung kekuatan kualitas iman sak berdua di dalam atin setiap tiang pelunggum sami. Belik dan rasa sitidap cinta iman niki dada pelunggum sami. Kemudian kebesaran iman sak tebet si Allah Subhanahu wa taala niki kemudian dipergunakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbanding lurus kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala niki sere belik tiba pelunggum sami. Mun kodek ja iman niki ja aku ja apa kok beriman jak Allah taala behana jak sembayang jak lemak-lemak juda aneh demen kedemen aku berjorak ni kan. Masih harap dek cinta saat ni harap masih. Dek napa dek harap. Aku kualitas tentu dengan sak pacu niki beda kualitas tanda cinta kanca dengan sak biasa. Contoh kecil beniki nggih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala nggih. Terbandingan pelunggum sami tiba para nabi dan rasul, mun lebih cinta tentu adalah para anbiya niki adalah yang paling aula. Cinta Allah kepada nabi dan rasul paling tinggi, paling belik. Nabi sebab karena kualitas keteguhan, ketebalan iman para nabi dan rasul tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditimbang dengan kekuatan iman tiang pelunggu sami yang tidak maksum. Nggih. Lamun nabi dan rasul niki terbebas dari dosa atau istilah maksum. Lagu lamun tiang walau al mukarram pelunggum sami, apalagi bija-bija jari pelunggum sami niki makin tak terkena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu bareh malik lelangan malik lupa tenggih. Hanya berjujur-jujur mah. Aku tanya adik saniki we. Miki saya ketanya niki sekek saya ki. Mbe aku tanya kira-kira niki saya siap tertanya. Adik-adik saniki. Mbe lebih kerem kena la ilaha illallah penganga be ngelamun. Ha? Mbe lebih kerem tu kita nganga be ngelamun aku pirang ka beli, uning ka pirang ka pecu, pirang ka pinter, pirang ka alamun sak mikir sak solah dia bagus kan. Harus tak akuin terkadang itu jadi manusia mungkin lebih lupa dibanding ingat. Maka kualitas iman niki tentunya beda-beda. Beda malik dengan para aulia, para ulama kan dengan sak biasa. Tentu niki yang harus tiang pelunggu sami syukuri. Sak kedua untuk syukur tiang pelunggu sami sak lebih tinggi malik. Tekican tiang pelunggu sami menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Aparan takwa niki dulu? Takwa kan gampang. Takwa ya takwa. Aparan takwa itu biasa takut kepada Allah. Nah, Al-Imam atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau niki perlu kemudian tiang pelunggu sami untuk dicamkan. Okay. Al-Imam Ali karramallahu wajah Nabi bahasa. Nabi searan takwa niki sesungguhnya nalamu wah paham makna takwa niki secara umum buat amalan le keseharian maka insyaallah selamat dunia akhirat. Nabi kata beliau niki disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Jarjani ketika beliau mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajah Nabi, kata beliau, at-taqwa. Nah, niki dicatat ke adik-adik. At-taqwa al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahili. Selesai catat wah? Selesai sen catat wah? Dek man biu ni kembe-kembe. Dek tangan sekek. Searan takwa niki basan Sayyidina Ali karramallahu wajhah al khawfu bil jalili. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala niki kemudian menggerakkan hati tiang penunggu sami untuk lebih banyak melakukan ketaatan. Jadiin ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara kena solah tiang. Dia kepak jadi qori soal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misal katanya solah suara kedikil karom. Misal becat ni ya, bahwa dia sesungguhnya saazan niki memang manusia, akan sesungguhnya hakikatnya yang memanggil sesungguhnya niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka becat ni ya, kemudian lalu sembahyang. Jadi sekena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, balas julu slow ni, waktu masih banyak ni kan. Nanti slow waktu masih ngon. Takut kepada Allah ketika Allah memanggil, itu yang lebih aula, yang lebih utama. Becat dia lalu sembahyang. Ketika dia arak liwat niki dengan sak nyongkolan niki lalu kecimol misal niki kan. Aku dek keman ngerti sampai makin kecimol niki bilangan kanggo masih nggih. Nek lamun para ulama wah jelas nggih. Anu barang dek kanggo lagu isaran masyarakat. Napisin kecimol niki ibu-ibu. Adik-adik apisin kecimol niki. Hah? Dengan ngecok. Dengan ngecokan. Hah? Mun sak ngecok niki adik sak kodek-kodek niki kan aman sih tengat kan. Kira-kira niki adik sak niki sak kodek niki suruh ngecok arak dengan arak idap-idap nah ya melet. Lagu ya Allah ya Rabbi ya Karim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sa ngecok niki min belik julu belik mudi. Ya. Anu ia jelas selapuan ni pameran selapuan lasing. Mun sa ngecok-ngecok salon lampak maka niki kemudian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ndek niki diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki ndek kanggo maka ndek milu ya lebih baik kan ndek milu ya ingat searan perkara sama nenek dibanding ke aku ya telang cinta Allah Subhanahu wa taala tiba aku rasa takut najak Allah Subhanahu wa taala lebih belik dibandingnya ya ingat barang sak solah semendakno. Solah semendak ni keparan. Nggih. Paring ketika belik le julu belik le mudi lemak deben karing 20 13 tahun walepek. Nggih. Jadi solah semendak. Jadi kembe. Saya lebih baik mendahulukan cinta saya kepada Allah Subhanahu nggih. Saya lebih baik mendahulukan cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian daripada akan memilih menikmati sesuatu tidak abadan. Tidak abadan, seandai tetaplah, seandai abadi. Lemak serian boyak sak halal tetap boyak serian. Terboyak le sak halal halal. Lamun tiang perlu sami hanya ingat kecimol, ingat dengan ngecok doang. Kita mau melet doang, ya. Bet mau sak melet doang, bet mau dosa mau. Dendek ga dewe dendek
Nane jak makan tuduk ni dendek dendek milu. Dendek dendek engat. Lemak atau tengengat umur selai telung dasa. Lalu saniki dendek lemak lagu. Nggih. Lamunah waktu kuliah esok selesai S2, wamuk pegawaian sak sekolah, lamar saniki niki langsung. Nggih hampura nggih. Lamunah waktu. Kanggo entuh lamunah waktu nuntut ilmu pacu-pacu dulu. Bu selapu yang mengat dah tu lemak. Selapu ya kembukaan. Alhamdulillah. Sak kedua al khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil kata Sayyidina Ali. Sak kedua adalah al amalu bit tanzil. Gawe amalkan Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini adalah pokok yang paling utama yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ya amboyak cara Nabi semua tertera dari Al-Quran. Makanya benar ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika dia tertanya si para sahabat, wahai Siti Aisyah, berembes aran irup di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monen. Kana khuluquhul Qur'an. Oh Nabi Muhammad niki. Oh di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki akhlak niki adalah Al-Qur'an. Sa'mun amalan liirup di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber. Ayat boyak tentang zakat secara umum arak li Al-Quran perintahkan. Ayat boyak tentang sembahyang arak li Al-Quran. Ayat boyak ambil batas-batas dina det mama arak li Al-Quran. Ayat boyak berembe entat ada samuk cinta sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arak li Al-Quran. Nikilah yang kemudian disyarah penjelasan si para alim, para ulama. Salah satunya adik-adik keniki sak mondok lek pondok pesantren Syarif Imam Az-Zahidi niki dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran. Napi fungsi untuk belajar Al-Quran. Adik-adik, Napi di antara salah sekek tujuan keberkahan Al-Quran diturunkan. Ingat Al-Quran niki punya 3 tujuan. Salah satunya catat Malik nih ya. Al-Quran itu tujuannya salah satunya itu yang akan sebutkan 3 saja. Sak pertama adalah Al-Quranu yarfa'. Al-Quran niki adalah dia meninggikan derajat seseorang. Tinggi LMB, meninggikan derajat di dunia, meninggikan juga derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Langan sebab dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka yakin dengan sebab Al-Quran nikilah kemudian ia tertinggangan derajat si Allah Subhanahu wa taala, derajat dunia dan juga derajat akhirat. Niki tiang buktikan nggih Al-Mukarram nggih. Niki tiba santri Pulunggum Sami. Tiang sendiri yang menceritakan kehidupan tiang. Tiang niki dengan biasa, ndek kapak keturunan tuan guru nggih. Ndek kapak keturunan tuan guru. Tanah ndek tebedui nggih. Tapi pondok pesantren baru kita bangun sama seperti beliau niki. Langan kodek belajar Al-Quran. Tiang mondok pertama kali di Kediri di 6 tahun. Apa mau kepelajaran Al-Quran. Kemudian tiang mondok lagi ke Jawa selama 8 tahun. Yang tiang pelajari juga Al-Quran yang tiang dalami. Kemudian tiang melanjutkan sekolah tiang ke Timur Tengah. Yang tiang pelajari juga Al-Quran.
Tapi qadarullah, ternyata Al-Quran ini mampu membuktikan dirinya dalam kehidupan tiang bagaimana yang dulunya tiang bukan apa-apa. Layak ketika kita lihat Kediri, ya seorang santri, jarin am ceritaan pelungguh sami adik-adik niki tentang bermbirap dari pondok, wah dia cerita, wah bujulu mondok lah. Malahan tiang mondok sampai umur 30 tahun tiang mondok. Kemudian sampai ke Jawa, hanya mempelajari Al-Quran ini. Tentu ada ilmu-ilmu yang lain gitulah. Sampai ke Timur Tengah, sampai tiang bisa menghajikan seluruh keluarga tiang Al-Mukarram. Ibu bapak tiang-tiang hajikan, istri tiang-tiang hajikan, semua. Sampai keluarga besar saya, semua saya hajikan. Itu semua karena barokahnya Al-Quran. Ketika orang tiang dulu berhaji, orang tua tiang berhaji, tiang ketika di Timur Tengah ni Al-Quran kan ngajar. Tiang ngajar tahfiz tiang di timurnya Madinah. Tiang simak yang santri-santri Saudi kayak gini. Orang Arab yang jadi murid tiang. Yang sanawiyah dan aliyah. Tiang ngajar di Jami Ibnu Bas, tiang ngajar. Yang tiang ajarkan ya hafalan mereka tiap hari gitu. Kemudian karena sebab Al-Quran niki, menghafal Quran kemudian ngajar di sana niki, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikannya dalam bentuk marak niki. Orang tua tiang berhaji yang 3 orang niki, tiang jujur sejujur-jujurnya lillahi taala niki, ndak tiang buat-buat. Tahun 2013 ya. Ketika tiang di Timur Tengah, orang tua tiang dapat berhaji, ibu, bapak dan istri saya, hanya dengan uang 3 juta rupiah. Dia bisa berhaji 3 orang itu hanya dengan uang berapa? 3 juta rupiah. 3 orang loh ini. Masuk akal dek mun makin? Tidak masuk akal. Karena dengan biaya dengan berhaji makin pira, ya lewek dan biaya berhaji. Hanya dengan toak tiang hanya bayar paspor doang. Setelah itu kemudian tiket pesawat semua ditanggung. Dari endot selama baru bulan leniki. Tentunya ada dengan baiklah yang menjadi wasilah. Tiang sempat tanya kepada orang Saudi, orang Arabnya. Niki jadi ibrah nggih. Kenapa tiang ceritakan menjadi ibrah bagaimana Al-Quran itu ternyata mampu mengangkat derajat seseorang. Tiang tanya sama orang Saudinya, "Kaif ant?" katanya. "Sa'adtana bikabir bikathir," nik kanan. Wah tolong kalau sim tolong kene ya. Sa'atta walidayya wa zawjati kaifa mungkin ana amal indak nik kanan kan. Bawang ke dia aku bantu kembe-kembe mah kan. La ya wallah ya syekh katanya. Ini unin dengan tu lah unin ke. La ya syekh katanya. Ana la ibgha syai' bi. Bas ana uridu minka ad-du'a katanya. Liannaka hafizul Quran, du'auka mustajab ya akhi katanya. Gitu saja katanya. Wah dia kebutuh satio ni. Dia kebutuh satio ni terkena setiang saya dengan Arab ni. Enggak milik kamu nani doa aku ni enggak. Karena kamu ni penghafal Quran, maka aku butuh doa doang. Karena kamu ni makbul doang sebagai penghafal Quran, aku butuh doa doang ni. Qadarullah itu kemudian lagi-lagi maaf saya menceritakan ini sebagai penyemangat adik-adik tiang nggih. Bagi penyemangat adik-adik tiang, berajah berpacu-pacu. Lamun wah waktu kemudian lama ya angkat derajat si Allah Subhanahu wa taala, pasti mat angkat derajat. Tentu pacu ngaji, pacu nuntut ilmu. Jelas niki? Nah. Ya kebelon jadian bareh niki. Sak kedua fungsi Al-Quran niki adalah yashfa'. Fungsi Al-Quran niki adalah yashfa'. Ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pacu-pacu ke berajah Al-Quran, pacu-pacu ngaji Al-Quran, pacu-pacu amalan Al-Quran.
Karena sesungguhnya Al-Quran yang jadi syafaat, ya jadi penolong lemak elek jelo kiamat. Jadi belajar Al-Quran bilang jelo nih, ngaji arak sabaraja Al-Quran, menghafal Al-Quran, solahan bacaan, mengamalkan Al-Quran malik. Sesungguhnya tujuan saat ini salah satunya lemak yakin bahwa apa samun terbaca. Setiap huruf samun terbaca, setiap ayat samun terbaca, setiap kalimat samun terpelajahin tafsir niki, sesungguhnya niki akan menjadi saksi di hadapan Allah lemak ya jari tolong kamu. Ketika kita pelunggung sami dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lemak, wahai Supardi misalnya tiang, atau wahai Muhammad, atau saya ransa niki, wahai Fahmi misalnya, ya kita umumkan beliau sudah ya. Ta'ala ya Fahmi misalnya kan. Anta masbuk ana Fahmi. Kaifa kunta fid dunya misalnya itu kan ya. Belum kamu lihat dunia. Faja'al Qur'anu yushaffi'uhu. Ketika datang Fahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah, maka datanglah berbondong-bondong huruf-huruf Al-Qur'an niki. Datanglah berbondong-bondong ayat Al-Qur'an niki. Datanglah berbondong-bondong ayat yang dia pelajari, yang dia amalkan Al-Qur'an, yang mengatakan, saya sesungguhnya adalah pembela dari Fahmi. Amin. Ya, lagu dia untuk Fahmi, untuk selapun. Amin. Yang datang jadi syafaat, yang datang jadi penolong terima ketika tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Ya kami butuh tolong si Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk perhatian ayat-ayat firman Allah yaitu Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an sekepira? Dosa ketelu. Sak kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati. Kemudian yang ketiga, niki dia selesai mana takwa. Lagu nggih. Fungsi Al-Qur'an sak terakhir atau yang ketiga salah satunya niki adalah yashfi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dan kami turunkan Al-Quran, Nabi turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Fungsi Al-Quran ini adalah sebagai obat. Dek bahas tentang rahmat. Fungsi Al-Quran ini adalah sebagai obat. Lamun tak buka kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana mukjizat Al-Quran, bagaimana fungsi Al-Quran niki mampu menjadi obat, mengalahkan obat apa yang ada di dunia niki. Lagu mungkin yang menjadi penyakit umat Islam niki al-mukarram, bapak-bapak dan ibu-ibu, sak jadi penyakit umat Islam mungkin niki adalah penyakit wahan. Ia penyakit dengan Islam mungkin. Apa penyakit wahan niki? Waham maaf. Penyakit dengan sak regu si kitab suci mesak. Nggih. Penyakit dengan sandek yakin si kitab suci mesak. Itulah penyakit umat Islam salah satunya mungkin. Makanya nikilah kemudian kenapa umat Islam niki menjadi mundur le zaman mungkin. Karena Nabi menjauhi ma'ani Al-Qur'an. Menjauhan Al-Quran di dalam implementasi kehidupan. Ia buta mundur. Kenapa kemudian teknologi barat niki menjadi maju? Karena pada awalnya lemak laik ia niki berada di Andalusia. Di Andalusia niki Spanyol sak mangkin niki adalah pusat ilmu pengetahuan pada saat itu.
pada saat itu masih jahiliyah dengan Eropa, berajah tiba Andalusia sebagai pusat peradaban Islam. Mun berajah Al-Quran diambil, maka mereka kemudian maju. Lamun kita masih sibuk perbedaan pendapat tentang kunut. Nggih. Perbedaan pendapat tentang jamaah sak jahar kanca sir. Masjid bae perbedaan pendapat saharaman maulid kanca mi'raj. Allah Muhammad ya. Dengan wah tinggang-tinggang ilmu ni teh masjid saniki. Maka fungsi Al-Qur'an niki adalah apa baru niki adik? Yashfi sebagai obat. Eluin sebenarnya niki. Al-Fatihah lamun tak bahas satu persatu niki. Ada Maraqil Ubudiyah, ada juga kitab-kitab sak lain yang membahas tentang bagaimana ternyata Al-Quran niki mampu menjadi obat. Ndek napa obat hati doang. Betapa banyak riwayat-riwayat para ulama ketika mengobati para pasiennya dengan Al-Quran. Sak paling mungkin familiar oleh pelunggung sami mungkin adalah tentang ruqyah ya, tentang ruqyah. Dengan kebangruan niki kan, dengan tamu-tamu jin ya. Tapi ingat Al-Qur'an fungsinya bukan hanya untuk itu. Salah satunya iya, tapi dendek ya paran demen dengan kebangruan ja. Iya pun bacaan Al-Qur'an. Nggih. Lamun pas lalu sakit ongkok, sakit apa jak pecat lalu play jok dokter nggih. Ikhtiar dulu kadudukeun niki. Karena penyakit yang pelunggu sami makin hanya ragu. Lagu lamun tak yakin bagaimana fungsi Al-Quran niki mampu menjadi pengobat, penyejuk dan segala macam obat hati kanca obat zahir, maka insyaallah niki menjadi tanda bahwa tiang pelunggu sami niki menjadi orang-orang yang mutayakkinun bi kitabillahil aziz. Dengan saya yakin kanca Al-Quran. Sakepireun wis selesai niki nggih. Niki kemudian tentang fungsi daripada Al-Qur'an. Ibu-ibu masih terbahas tentang apa? Pertama nonek tentang takwa. Deman selesai ono baru sebut pira kali? Al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu bir rahil. Wah pira kali yang disebut baru? Al-khawfu bil jalil wah napa sampun napa ndek? Kemudian yang kedua al-amalu bit tanzil sampun yang kita bahas sekarang. Al-amalu bit tanzil. Sak ketelu apa saran takwa bahasa Sayyidina Ali? Takwa niki adalah al-qana'atu bil qalili. Qana'ah. Aparan qana'ah? Nyapiaran qanaah merasa cukup dengan rizki sak sekedi nggih, merasa cukup dengan rizki yang kecil, merasa cukup dengan sak sekedi. Pelunggum sami sempurnakan ikhtiar sila. Bija jari pelunggum sami sempurnakan ikhtiar berajah. Berajah pacu-pacu lagu setelah berajah siang malam terberajah toh enggak tengah kata tebing Allah Subhanahu wa taala ilmu rizki searan ilmu niki maka alhamdulillah. Dendek tak salaan dengan nggih. Dendek salaan Allah taala. Cuba para penuntut ilmu dalam niki. Misal aran teh otak manusia niki kan tican Allah taala beda. Arak sak pinter, arak sak kurang pintar, arak sak bege. Arak sak bodoh misalkan. Sopok manusia pintar becat ya. Paham perajahan. Lagu tiang punya santri niki hampir 3 tahun berajah nggih. Pacun berajah santri tiang niki. Hampir dia sekarang masuk 2 tahun berajah. Masuk yang ketiga. Dia mantau ngaji al-mukarram. Tiap hari saya ajar. Lagu sabar melen ngaji tiap hari di depan tiang ngaji, berajah perbaiki bacaan lagi. Wah 2 tahun berajah di tiang. Lagu memang qadarullah memang napiaran. EQ-nya sekedi.
lagu yang tiang syukuri, yang tiang banggakan, dah kan dek tahu lagu tetap milih mondok, tetap milih berajah bilang jelu. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala niki bukan hasil, tapi prosesnya. Nah niki adik-adik nggih, prosesnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, setelah pelunggum sami begawian niki misal bapak-bapak ditebu ibu. Lalu untuk nambah, lalu untuk misal lampu, lalu untuk ngojek, lalu untuk nukangan, lalu untuk bisnis, lalu jok peken, ataupun pegawian apapun serta mulat si Allah Taala niki. Searan dengan berusaha arak mau naraan andik. Sampun ikhtiar, sempurnaan ikhtiar. Ternyata qadarullah li teman teican. Maka terima. Memang yang kata ican, yang kata tebing. Lagu sampunan pelunggum sami aku je. Fatawakkalu in kuntum mu'minin misalnya. Tawakal kepada selepua belum tentu dengan beriman. Aku jangan tawakal ya dalam balik momot mana. Momot bezikir dan klemak sampai klemak. Allah. Ya. Tapi tidak menyempurnakan ikhtiar. Ya. Tidak menyempurnakan ikhtiar, tentu niki kurang pas. Kecuali pelunggum sami yang mampu barak makom Siti Maryam. Kecuali tak mampu barak makom Siti Maryam. Lagu bagaimana kualitas ibadahnya Siti Maryam, tentu dia bau ukur si ibadah pelunggum sami. Mun barak Siti Maryam ya demen dekah. Dia berada khalwat di dalam napiaran. Di dalam khalwat niki kemudian datang makanan-makanan surga joki, tentu dia bau tepadean marak niki. Secara umum tabiat itu manusia ni kita bertemui rezeki sak lewek, maka ikhtiar boyak rezeki. Bertemui jabatan sak tinggang, maka ikhtiar lalu boyak jabatan sak tinggang. Lamun bertemui mau bati sak lewek lek peken lalu berdagang, maka ikhtiar lalu nendak berdagang lek peken. Maka niki carat niki menyempurnakan syariat. Maka lamunah marak niki jelas. Itu qanaah nabi sak tebik niki alhamdulillah. Lewek je alhamdulillah. Sekali je alhamdulillah. Adik-adik niki mungkin sampai 6 tahun. Pacun lalu ngaji, pacun lalu sembahyang, pacun berajah. Lagu deman maksimal ruan anak ni padahal ipasu bilang jelu. Sampunan ya kemudian ya silik nggih. Anu syukur-syukur be anak temile mondok. Syukur-syukur mele ngaji. Lamun tekican jadi dengan tahu aja alhamdulillah. Tekican nak beasiswa, tekican sampai lalu timur tengah alhamdulillah. Jadi lamun wah marak niki je lapang dada tiang pelunggu sami, lamun itu bersifat qanaah. Yang terakhir nggih. Saat terakhir bahasa Sayyidina Ali karramallahu wajah. Searan taqwa niki adalah al-isti'dadu li yaumir rahili. Nabi al-isti'dadu li yaumi ar-rahili. Bersiap-siap untuk kehidupan saklema. Searan dengan sak bertakwa niki adalah dengan sak siap-siap untuk kehidupan saabadi. Pira niki adik-adik? Saklema. Ndek tapak bersiap-siap kehidupan untuk hidup sakna. Nih. Berembe-rembe tak siapan hidup tersana ne. Berembe-rembe tant itu ya sibuk ya kuwur duwe bandet sakna ne. Nggih. Kepeng benang kuwur luwe-luwe adek sa mai mati unin kan adek sa mai toa. Lagu lupa ngaji sembahyang lamu mak kubur kehidupan untuk kehidupan samangkin doang tujuan jak rugi beli nggih. Lamun hanya sibuk kubur kepeng doang kemudian kepeng niki ndek sedekahan, ndek diinfakan. Maka kasihan rugi ibu-ibu nggih. Jarin sesungguhnya dengan sak takwa niki salah sekek ciri adalah al-isti'dadu li yaumir rahili. Dengan sak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nikilah sak paling utama, nikilah sak paling penting. Nikilah fungsi pelunggum sami pondokan anak-anak milik pondok pesantren niki tujuan. Nikilah tujuan pelunggum sami hadir setiap minggu di majlis ta'lim niki, al-isti'dadu li yaumir rahil.
untuk mempersiapkan diri irup mak. Aki alhamdulillah. Maka ingat salib pira baru niki. 4 atau 5 jari yang keluar ni ibu-ibu. Pira? Ada 4. Syumuliyatut taqwa. Searan takwa niki lemulah terlingkupi seempat niki, maka insyaallah ya termasuk bagian ciri-ciri dengan sa bertakwa. Napi sak pertama. Ayo, napi sak pertama. Al khaufu bil saya nyatat. Sak pertama al khaufu bil jalil. Takut ke Allah Taala, takut ke tiba Allah Taala. Sak kedua wal amalu bit tanzili, amalan ke Al-Qur'an. Sak ketelun al qanaatu bil qalili, cukup si perkara atau si rezeki sekedih. Sak terakhir adalah al isti'dadu li yaumi ar-rahim, siap-siap pelawai bekal, pelawai amal soleh untuk kehidupan akhirat sakleh. Nggih, jelas niki? Nah, mudah-mudahan niki manfaat. Ada yang harus tiang sampaikan lagi, tapi mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap tiican sehat, nggih. Untuk bisa malik bersilaturahmi tiba pondok pesantren niki. Tiang senang lamun ingat marak niki, ingat santri marak niki. Tiang ye pinat semangat lamun ingat santri. Angkat tiang masih ketika oleh santri kalau mukaram rubin sedih ke masih. Marak irap dengan tebilin si Braya. Braya pun. Marak irap dengan tebilin si Senin. Nggih. Marak dengan irap tebilin si Senin, irap tebilin si santri. Dia mendatang santri niki alhamdulillah malik kesenang. Napi sebab karena lamun arak santri niki bilang jelung kedengar Al-Qur'an. Bilang jeluk dengan murajaah dia lalu santri niki buat telang. Maka mungkin pada keadaan marak beliau al-mukarram al-ustaz lamun pas niki pas melalui buruk kan kanak-kanak santri-santri pas beliau nangis beliau kemarin niki jaga nangis tak tebilin marak tebilin sesenina nggih. Lalu alhamdulillah namun datang malik ieu wah cara bakti tiba guru senengan guru dia ndak bilin merari angkat nggih. Lemak dah selesai sekolah selesai kuliah baru temerah berari. Nah, nejak bakti juluk berajah tiba pondok pesantren Syarif Imamuz Zahidin sebagai salah satu tugas untuk khidmah berbakti kepada guru. Nah, salah sekali cara terbakti ke guru adalah senengan Nah, apa senengan saya? Senengan guru. Nah, ini cara terbakti. Lamun tak boya ilmu pinter bagus becat kan. Lalu mak boya ilmu pinter becat, lalu dia balik muat dalam balik ingat YouTube mau ilmu pinter. Ilmu hukum apa sama terboya atmau. Tapi satu yang tidak ada di YouTube niki nggih. Satu yang tidak ada di internet, satu yang tidak ada di TV, satu yang tidak ada di radio. Napi niki bedait kanca guru, mujalasah kanca guru, mau berkah langan guru. Itu yang paling penting. Harus mau berbakti jo guru ni kisah paling utama. Bakti baru ilmu. Bakti juru tiba guru membeli berkah ilmu, maka mau kita berkah ilmu. Napi bukti saran berkah ni kadek sabada. Coba salah satu adik makin niki misal niki contoh berkah secara sederhana ibu-ibu nggih. Ara adik kediki berajah. Lagu berajah langan Google, langan YouTube dalam balik. Sampai adik kediki saaninya niki kemudian hadis paham. Hukum-hukum pun paham selapuan. Berajah langan Google internet. Tertanya tentang sembahyang paham. Tertanya tentang umum fikih paham. Lagu berajah langan Google. Kanca makin santri sak mama. Nah, niki internet untuk berajah sadina selapuan misal. Sak mama berajah langan guru. Tokol bilang jelo berajah mau bermujalasah, bermusafahah kanca guru marak niki. Nggih. Mun pinter jak setengah-setengah alhamdulillah. Arak lemu tak bandingan kanca berajah salia Google niki pinteran salia Google niki. Mun berajah di pondok misal di pondok niki hanya 50% dia mampu mengambil ilmu itu. Lagu diseriuk ketika nolak jog balik.
Ni kan oleh Jepun, ni kan lalu liburan. Kira-kira membayar tekui si masyarakat. Ha? Kira-kira julu niki membayar tekui si masyarakat bare. Ha? Sambil sak mondok ni tekui. Dakam pajal-jal diri, oh paham ketia aku ni pajal-jal diri sak mondok langan internet ni. Tetap dia mak tak akuin ke ilmu mam si masyarakat memberajah dengan Google nenda. Lagu lah memberajah dengan guru dengan pondok pesantren. Andin pun nak selai persen memahami ilmu salah di pondok niki. Lagu tu tahu si masyarakat oh no wah lalu mondok bijan sak niki. Wah lalu berajah bijan sak niki dibambe. Oh pondok pesantren Syarif Imam Muzahidin. Oh mun-mun aja suruh jadi imam. Mun-mun aja suruh jadi khatib. Mun-mun aja suruh pimpin zikir. Marah niki kan? Lagu coba suruh dengan sak berajah tuduk-tuduk dalam balik dengan Google. Ini tak percaya dek. Dek ti ni oh ambil jatuh sekolah dia. Dia Google lo ni. Ambil jatuh sekolah dia pada pesantren YouTube pun ni kan. Pondok juluk dia kuah dengar le syariat dia kuah dengar langan sana keilmuan ni mau langan YouTube oh dia dek kadu. Dek bos kepercayaan setan dia jadi ilmu. Setan jadi guru. Maka nikilah kemudian tujuan salah sekian mondok Bujajarin Pulunggo Sami niki untuk nak saok aran berkah niki. Untuk nak saok berkah niki, maka nikilah salah satu cara, salah satu metode untuk mendapatkan keberkahan niki, untuk mendapatkan nilai takwa niki, untuk mendapatkan searan kesempurnaan iman. Nggih. Ampura mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Masih bulan Syawal makin niki. Masih nggih. Ya, karena niki masih dalam suasana bulan Syawal dan kebiasaan tiang Pulunggo Sami di Lombok niki adalah bulan Syawal niki sebagai simbol maaf memaafkan. Maka tiang pribadi sampai alhamdulillah beberapa kali ketemu di majelis taklim niki. Pertama dari tiang pribadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, lamun narak tok sewak-sewak marak niki tak kebedah ngaraos. Ya, maafan nggih. Mungkin narak dengan kalimat yang ibu-ibu onek sak tersindir kena lepek ya maaf boleh-boleh nggih. Intinya narak niat tiang kecuali niat sak solah nggih. Atau mungkin bapak-bapak kan niki sak mungkin sak kena baja mungkin kena toak ulah kena toak lelek tiang mohon maaf yang besar-besarnya. Dinarak niat tiang ya merendahkan siapapun. Niat yang hanya satu, mudah-mudahan teican tiang Pulunggo Sami jadi manusia sak salih, jadi manusia sak aslah nggih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.